لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Babu ma yaqulu idza istaqallatish syamsu. Waraina fi kitab Ibn Sunni an Amr ibn Abbasah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan. Babu ma, bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan idza saqallat ketika meninggi. Idza staqallat ketika meninggi asyamsu matahari. Bab menjelaskan tentang bacaan yang dibaca ketika matahari telah meninggi. Mun kamari mah ketika matahari terbit. Nah sekarang mataharinya meninggi. Warawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibn Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. An Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu. Amarnya dibacana ain mim ro wau lamun aya wawan kapayuna dibacana Amr ibni Abbasah atau Amr bin As Amr, tapi lamun teu aya wawan dibacana Umar. Mun aya wau Amr, mun teu aya Umar. Ya aya wawan sing dibacana Amr. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala beliau berkata, qala beliau bersabda, ma tastaqillu tidaklah meninggi, ma tastaqillu tidaklah meninggi asyamsu matahari, fayabqa lalu tersisa sayun sedikit pun, fayabqa lalu tersisa syai'un sedikit pun min khalqillahi dari makhluk Allah, min khalqillahi dari ciptaan Allah atau makhluknya Allah. Illa sabbaha kecuali bertasbih azza wa jalla, illa sabbaha kecuali bertasbih Allah azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla, wa hamidahu dan ia memujinya, wa hamidahu dan ia memujinya. Illa sabbaha kecuali ia bertasbih Allah azza wa jalla kepada Allah azza wa jalla, wa hamidahu dan ia memujinya. Illa ma kecuali sesuatu, illa ma kecuali sesuatu karena ia ada minasyaitoni dari golongan syaitan, minasyaitoni dari golongan syaitan, wa a'ta ibani adama, wa a'ta ibani adama dan yang buruk dari bani Adam, wa a'ta ibani adama dan yang buruk dari bani Adam. Fasa'altu lalu aku bertanya, an a'ta ibani adama tentang yang buruk dari bani Adam. Bani Adam itu manusia. Siapakah a'ta bani Adam itu? Kata Abbasah, Amr bin Abbasah itu. Faqala, Nabi menjawab, syirarul khalqi, makhluk yang buruk. Syirarul khalqi, makhluk yang buruk. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang bab yang dibaca ketika matahari terbit. Ya, ada dua hadis. Hadis yang pertama adalah doa Nabi, yaitu doanya alhamdulillahilladzi jallala yawma afiyatahu wa ja'a bisyamsi min matla'iha Allahumma asbahtu asyhadu laka bima syahidta bihi li nafsik
wa syahidat bihi malaikatuka wa hamalatu arsyika wa jami'u khalqik annaka antallahu la ilaha illa antal qaimu bil qisti la ilaha illa antal azizul hakim uktub syahadati ba'da syahadati malaikatika wa ulil ilmi Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaikas salam as'aluka ya dza jalali wal ikram antas tajiba lana da'watana wa antu'tiyana raghabatana wa antughniyana amman agnaitahu anna min khalqik Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'isyati wa aslih li akhadi allati ilaiha munqalabi. Itu doa yang pertama. Lalu doa yang kedua yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Hadisnya mauquf. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini menugaskan seorang untuk mengintai matahari terbit. Ketika ia menginformasikan matahari telah terbit, Ibnu Mas'ud ini mengucapkan Alhamdulillahillazi wahaba lana hadza yauma wa qalana fihi asaratina. Nah, itu doa-doa yang dibaca ketika matahari terbit. Selanjutnya adalah bacaan yang dibaca ketika matahari meninggi. Jadi kan posisi matahari itu matahari terbit lalu meninggi terus sampai ke tengah langit ya, lalu turun terbenam di barat. Terbit di timur, tenggelam di barat. Nah, itu sehari-hari seperti itu. Nah, ketika matahari terbit bacaannya yang dua tadi, ketika matahari mulai meninggi, lalu bacaannya adalah membaca tasbih dan tahmid. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Amr bin Abbasah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi apa? Tidaklah matahari meninggi lalu tersisa satupun dari makhluk Allah kecuali ia bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Jadi sadaya makhluk ya, ketika terbitna matahari bertasbih kepada Allah dan bertahmid kecuali dua. Kahiji ti golongan setan, anu kadua ti golongan manusia anu goreng. Nah, kira-kira orang kana kelompok mana? Apakah orang termasuk kelompok jalmi anu sok maca tasbih sareng tahmid ketika matahari meninggi, atau karena dua kelompok jelema anu dikecualikan ku Nabi anu tara maca tasbih sareng maca tahmid? Sadah dua kelompok eta teh, kahiji ti golongan setan, nu kadua kelompok manusia anu buruk. Kelompok mana kira-kira? Ya. Lamun sok maca tasbih, maca tahmid pas matahari di luhur teh meureun urang kelompok anu pertama teh. Atau kelompok nu kadua sebagai pengecualian nyaeta kelompok setan sareng kelompok manusia anu buruk. Mudah-mudahan orang termasuk kelompok pertamanya. Maca matakan subhanallah walhamdulillah gitu cukup kan. Maca tasbih sareng maca tahmid ka Allah ketika matahari meninggi. Babu ma bab menjelaskan perkara yaqulu ia mengucapkan ba'da zawali syamsi setelah tergelincirnya matahari ilal asri hingga waktu asar. Berarti tergelincir matahari itu datangnya waktu apa? Waktu zuhur kan tahapan itu pertama dari matahari meninggi itu kan namanya istiwa. Nah, istiwa itu kan matahari ketika di tengah. Nah, itu belum masuk waktu zuhur. Ketika telah zawal, turun sedikit, tergelincir matahari, maka masuklah waktu zuhur. Nah, sebut zawal. Nah, dari waktu zawal hingga waktu asar, berarti selama waktu zuhur dah. Apa sajakah doa yang dibaca selama waktu zuhur? Qad taqaddama, sungguh telah lalu, ma perkara yaquluhu ia mengucapkannya. Qad taqaddama, sungguh telah lalu, tersaji gitu. Geus dibahas di awal taqaddama teh, geus kalewat. Ma perkara yaquluhu ia mengucapkannya idza labisa ketika ia memakai saubahu pakaiannya. Tanek salat lohor berarti teh. Berarti geus kalewat bacaan ketika mau pakai
pakaian. Mun salat kan make baju heula. Teh kumaha doa make baju tos kan? Apa keneh teh putri doa na kumaha? Mun teu berarti tara dibaca atunya. Bismillah. Wa idza kharaja dan ketika keluar min baitihi dari rumahnya, doa keluar di imah. Kumaha doana putri? Bismillahirrahmanirrahim. Mana kabeh bismillah. Kan belum. Wa idza dakhala dan ketika masuk al-khala ke kamar mandi, doa masuk kamar mandi udah. Wa idza kharaja dan ketika keluar minhu dari kamar mandi. Wa idza tawaddaa dan ketika wudu. Wa idza qasada dan ketika berangkat atau menuju al-masjidah masjid. Wa idza qasada dan ketika menuju al-masjidah masjid. Apa doa menuju masjid? Dan apa doa menuju masjid? Baik. Tara maca sugan. Wa idza wasala dan ketika sampai wabahu ke pintu masjid. Pas nyampe pintu masjid naon doana? Wa idza sara dan ketika ia menjadi fihi di dalam masjid, di jero masjid naon bacaana? Wa idza sami'a dan ketika ia mendengar al muazzina muazzin wal muqima dan orang yang qomat, ketika mendengar muazzin dan orang yang qomat. Wa ma dan perkara bainal azani antara azan wal iqamati dan iqamat. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya. Idza arada ketika ia hendak. Idza arada ketika ia hendak al-qiyama bangkit li sholati untuk salat. Al-qiyama bangun li sholati untuk salat. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya fi sholati dalam salat. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya fi sholati dalam salat. Min awaliha dari awal salat. Timudi salat berarti dimulai takbir ila akhiriha hingga akhir salat. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya. Wama dan perkara yaquluhu ia mengucapkannya ba'daha setelah salat. Ayat bacaan setelah salat. Wahada dan ini kulluhu seluruhnya yashtariku berserikat, berserikatnya bersekutu, babarengan, rerejengan. Jilin salat tunggu setiap salat sami jika kieu langkah-langkah nanti. Fihi di dalamnya jami'us sholawati seluruh salat. Jadi seluruh salat langkah-langkahnya sami. Pertama dari apa tadi? Berarti naik salat lohor tah, naik salat lohor tah ieu tah anu dilakukeunana sareng anu dibacana. Naon anu dibacana teh? Nyaeta anu tos tersaji dina bab sebelumna, nyaeta kahiji memulai dengan memakai pakaian. Nah, dibaca doana tah. Lalu keluar ti imah. Terus asup ke kamar mandi, terus keluar di kamar mandi, terus wudu, init ke masjid, nyampe di pintu masjid, di jero masjid ngadenge muazin sareng anu qomat, jeung doa dibaca antara azan jeung qomat, anu dibaca ketika naik salat, anu dibaca di mimiti salat sampai akhir salat, anu dibaca setelah selesai salat. Tah eta teh sadayana atos dibahas, atos diaos, kira-kira hafal encan, praktek encan, moncan berarti wayahna teh ya, orang berarti can menang taufik kana ngamalkeunana. Saya tanya taufik di Gusti Allah. Ya, entos teh. Ta eta sadayana nu bieu teh berlaku untuk setiap salat. Naik maghrib gitu deh itu bacaanna teh. Naik salat isya sami gitu. Salat subuhnya sami gitu. Nah, lohor, asar terus saya berputar selama salat 5 waktu. Dari mulai langkah pakai baju, keluar dari rumah, masuk kamar mandi, keluar sebagainya. Wa yusahabu dan disunahkan al-iksaru memperbanyak minal azgari dari zikir-zikir. Wa yusahabu dan disunahkan al-iksaru memperbanyak minal azgari dari zikir-zikir wa ghairiha dan selainnya. Minal ibadati dari ibadah-ibadah, minal ibadati dari ibadah-ibadah, akibaz zawali setelahnya zawal.
Nah, disunahkan memperbanyak zikir dan ibadah-ibadah lain setelahnya zawal. Jadi selain yang tadi tuh ya, yang telah dilewat ya pada pembahasan sebelumnya, juga pada waktu ini kita disunahkan untuk memperbanyak zikir dan ibadah. Apa dalilnya? 5, karena perkara rawainahu, kami meriwayatkannya fi kitab Tirmizi, dalam kitab Imam Tirmizi, an Abdullah ibni Sa'ib radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi, lamun anna kaharupna dibaca fathah, harkatna teh i'rabna nasab, anna rasula, anna rasula, anna inna data, laisa ka'anna lakinna la'alla laita, tak sadayana disebut nawasih, amil nawasih sugro, anna rasula anu ngarobah kana susunan mubtada khobar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada yusolli, beliau salat 4 rakaat, 4 rakaat ba'da antazula, setelahnya tergelincir asyamsu, matahari, qabla zuhri, sebelum zuhur, qabla zuhri, sebelum zuhur. Wa qala, dan beliau berkata, innaha, bahwasanya waktu zawal tadi, innaha, bahwasanya waktu zawal, sa'atun, adalah waktu, tuftahu dibuka, abwa fiha, di dalamnya, abwabus samai, pintu-pintu langit, tuftahu dibuka, fiha, di dalamnya, abwabus samai, pintu-pintu langit, fa'uhibbu, sehingga aku senang, aku suka, fa'uhibbu, sehingga aku suka, aku senang, ayas ada, agar naik, li untukku, fiha, di dalamnya, ayas ada, agar naik, li untukku, fiha, di dalamnya, amalun solihun, amal yang soleh, amalun solihun, amal yang soleh. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan. Nah, apa dalil disunahkan memperbanyak zikir dan ibadah di setelahnya tergelincir matahari? Satu adalah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Tirmizi dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa itu selalu salat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum salat lohor. Jadi sebelum zuhur Rasul biasa mengerjakan salat 4 rakaat, salat sunat, berarti qobliyah zuhur dah, qobliyah zuhur 4 rakaat ya. Kata beliau apa? Bahwasanya itu adalah sa'ah atau waktu di mana pintu-pintu langit dibuka, sehingga aku sangat senang apabila amal solehku diangkat pada waktu tersebut. Nah, sehingga memperbanyak ibadah. Di antaranya adalah sholat qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur kan termasuk karena anu sholat rawatib anu muakkadah ya, kan sholat rawatib anu muakkadah ayat 10-nya kaji naon tah? 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Nah, sisana aya 12 rakaat anu ghairu muakkadah, 2 sebelum zuhur, jadi 4 berarti tah, anu muakkadahna 2, anu ghairu muakkadahna 2, 2 setelah zuhur, oh jadi 4 sami, 4 sebelum asar, sudah 8 dah, 2 sebelum maghrib, dan 2 sebelum isya, 12 rakaat anu ghairu muakkadah. Nah, eta Rasul biasa sebelum sholat duhur itu sholat 4 rakaat. Alasannya apa? Karena waktu itu adalah waktu dibukanya pintu langit, sehingga ya Rasul senang jika amalan soleh tersebut naik di waktu itu. Tong disia-siakeun mentakan. Wa yusahabu, dan disunahkan kasratul azgari, memperbanyak zikir ba'da wadifati zuhri, setelah rutinitas zuhur.
Ada rutinitas duhur naon rutinitas duhur tugas duhur naon salat lohornya. Tah sanggeus nuga selesai tugas urang nya terus salat lohor teh. Ya, tong langsung teu nanaon atau langsung ulin teu. Langsung leha-leha tapi banyak zikir deui. Jadi geus lohor teh terus tetap memperbanyak zikir. Li umumi qaulillahi ta'ala karena keumuman firman Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Ana ayat firman Allah dalilna dalil umum wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu bil asyyi di waktu asyi wal ibkari dan idkar. Apa itu waktu asyi tadi? Ya, asyi itu adalah di waktu petang. Nah, petang itu dari mulai kapan? Menurut para ulama, waktu al-asyi ini dalam kurungnya al-asyi itu adalah dari mulai zawal ternyata. Ya, dari mulai zawal hingga terbenam. Berarti mulai lohor sampai maghrib disebut sebagai al-asyi. Kan? Sunat memperbanyak itu. Memperbanyak apa? Zikir karena keumuman firman Allah wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi di waktu sore, yaitu dimulai dari zawal pas lohor sampai maghrib gitu. Itu disebut sebagai asyyi. Kalau ibkar pagi-pagi. Qala berkata ahlul lugati ahli bahasa, pakar bahasa. Al-asyiyu lafad al-asyiyu min zawali syamsi dari mulai tergelincirnya matahari. Tadi zawal itu masuk waktu apa? Masuk waktu zuhur. Ila gurubiha hingga terbenam matahari. Terbenam matahari waktu apa? Waktu apa terbenam? Waktu maghrib tuh. Timimiti lohor sampai maghrib tah. Lobakeun zikir. Karena ayat perintah Allah wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Qala berkata al-Imam Abu Mansur al-Azhari, al-Imam Abu Mansur al-Azhari. Al-asyiyu lafad al-asyiyu indal Arab menurut Arab, orang Arab, indal Arabi menurut orang Arab. Ma yaitu waktu baina andazula antara tergelincir asyamsu matahari. Ma yaitu waktu atau perkara baina antazula antara tergelincir asyamsu matahari ila antaghuruba hingga terbenam matahari. Ya. Jadi kata orang Arab pun lafad al-asyi itu adalah apa? Waktu di antara tergelincirnya matahari hingga terbenam. Berarti waktu lohor sampai ke datangnya waktu maghrib. Disitulah yang disebut sebagai asyi, yang sebagaimana firman Allah kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Wallahu a'lam.